Derita akibat merasa pintar dan sakti. Bila suatu saat mampu berkuasa, merasa pintar, kaya, orang takut jangan sombong atau nyapa kadi aku, atau lupa diri, karena di atas langit masih ada langit. Ada kisah yaitu Sumantri menguraikan hal ini sebagai berikut. Seorang Maharsi bernama Bagawan Jamadagni dari Pasraman Serangga di Pura, memiliki 2 anak laki-laki, yang tertua bernama Sumantri. Adiknya bernama Sukrasana. Kedua anak ini memiliki sifat yang berbeda, di mana Sumantri adalah pemuda rupawan, pintar, sakti, sedangkan adiknya rupa buruk, kaki tangan cacat dan cebol. Sudah merasa cukup menguasai ilmu kehidupan, maupun keahlian lainnya menyampaikan maksud meningkatkan yang lebih tinggi. Suatu ketika, mereka berdua mendatangi ayahnya untuk menyampaikan maksud di atas berkata, Ratu Maharsi, Anakda bermaksud berdua meningkatkan ilmu, kemana sebaiknya Anakda berguru? Bagawan Jamadagni menjawab, bagus sekali maksud Anakda seperti itu, karena ilmu itu luas, bagus kalau sudah merasa bodoh. Ayahanda punya teman Prabu Harjuna Sasrabahu Raja Maespati yang cukup bijaksana dapat belajar ilmu kepemerintahan, kemasyarakatan, dia raja yang adil dan bijaksana. Tetapi ayahanda tidak memiliki apapun sebagai bekal di jalan atau oleh-oleh untuk sang Prabu. Sebagai pegangan di jalan, ayahanda hanya memiliki pusaka berupa keris sebagai pelindung. Hanya dapat dipakai saat darurat saja, karena kalau sekali dihunus akan meminta tumbal berupa pertumpahan darah. Pusaka ini ayahanda percayakan kepada Anakda Sumantri. Sedangkan Sukrasana akan selalu berlindung di bawahmu. Baiklah ayah, hamba akan selalu ingat pesan itu dan akan kukuh menepati syarat tersebut. Lalu mereka berdua mohon diri. Memulai perjalanan menuju kerajaan Maespati yang dituju. Menuju kerajaan itu, harus melewati hutan belantara yang angker dan berbahaya. Setelah sampai di tengah hutan, Sumantri timbul rasa tidak sudi adiknya ikut, apalagi buruk rupa, penuh cacat, merasa terganggu. Disinilah berbuat tidak baik, pura-pura capek, dan ingin istirahat tidur. Kebetulan sudah hampir malam yang gelap, Sukrasana selalu melayani kakaknya dengan baik, agar tidak terganggu tidurnya. Sumantri pura-pura tidur pulas, dan adiknya baru mulai tidur. Disinilah Sumantri pelan-pelan bangun meninggalkan adiknya yang tidur pulas. Setelah pagi hari Sukrasana kaget, kakaknya tidak ada, dan dicari ke sana kemari di tengah hutan. Diceritakan Sumantri sudah sampai di kerajaan Maespati, bertemu dengan Prabu Harjuna Sasrabahu. Mengajukan maksudnya berguru, sesuai saran ayahnya. Ternyata Prabu Harjuna Sasrabahu berpikir, tidak mungkin anaknya berguru ke sini, karena ayahnya Maharsi Jamadagni terkenal kebijaksanaan dan kesaktiannya. Prabu Harjuna Sasrabahu berpikir ada maksud lain di baliknya, lalu berkata, begini adik. Dia memanggil Sumantri sebagai adiknya sendiri, mari kita belajar bersama-sama, saling bantu. Mendengar alasan Prabu Harjuna Sasrabahu itu, Sumantri mulai ragu-ragu atas kepintaran dan kesaktian gurunya. Prabu Harjuna Sasrabahu melanjutkan bahwa dia belum punyai permaisuri, berkeinginan meminang Dewi Citrawati putri Raja Magadha. Tetapi dia tidak sanggup mengalahkan rajanya, saya minta tolong dengan adik beserta prajurit saya. Sumantri siap, karena itu mudah, keluar kesombongannya. Singkat cerita, berangkat Sumantri dengan pasukan tentara Maespati menyerang kerajaan Magadha. Ternyata dengan mudah ditaklukkan, dan Putri Dewi Citrawati dapat dikuasainya beserta kerajaannya. Di sini timbul kesombongan Sumantri, tidak mau menyerahkan Dewi Citrawati malah menantang Harjuna Sasrabahu untuk perang tanding. Akhirnya di sini Sumantri tidak berkutik. Walau keris ayahnya dipakai masih kalah dengan senjata Harjuna Sasrabahu. Di atas langit masih ada langit, jangan sombong. Terima kasih telah menyimak sampai akhir.